Bahkan ada yang bilang gini, Mas, saya ini antek asing yang nyamar jadi guru, Mas. Jadi saya dapat dana dari Soros, terus saya nyamar, kayaknya jadi juru honorer aja kali ya. Awalnya sebenarnya nekat-nekat konyol sih, Mas. Iya. Tapi di sisi lain kayak udah nggak ada jalan lain, Mas. Karena kita mikirnya gini, saya udah sering ngeliat teman-teman guru, mau itu guru muda, guru tua datang ke DPR nangis-nangis kan, di situ kan ngajuin keluh kesahnya gitu sebagainya, tapi kayak nggak ada hasil apa-apa, Mas. Dan tangisan itu tuh bener, Mas. Itu bener ya? Itu bener, Mas. Apa yang biasa Kang Reza dengarkan? Tangisan itu mengenai apa? Topiknya mengenai apa? Yang pertama dari upah guru, Ya. terus kesejahteraan guru, jenjang karir guru, kepastian guru, sampai apa ya, kriminalisasi guru dan lain sebagainya sih, Mas. Iya. Ketika pemerintah mampu menggelontorkan anggaran ratusan triliun buat MBG, sementara buat guru itu tadi enggak. Dan saya berpikir, wah kayaknya udah nggak ada jalan lain nih. Sementara undang-undang APBN ini udah disahkan juga sama DPR, Mas. Dari situlah kita udah nggak bisa legislasi lagi nih ke DPR nih, nggak bisa kayak audiensi gitu, udah nggak bisa lagi. Makanya kayaknya MK jalan satu-satunya deh. Saya kepikiran waktu itu untuk kayaknya cabut perkara aja deh. Apa yang ini, ditakutkan itu Mas, keselamatan saya di Karawang, Mas. Kalau boleh saya tahu nih, penghasilanmu itu berapa sih sebulan? Nyampe UMR, Mas, setengah UMR pun gak nyampe ya. Jadi pemerintah tuh kalau misalnya ditanya kesejahteraan guru dan dosen suka bilang uangnya nggak ada. Tapi buat Kopdes dan MBG, gacor, Mas. Kepada Bapak Ibu, terima kasih yang masih bertahan di profesi ini, yang pertama. Yang kedua, saya minta kepada Bapak Ibu sekalian untuk jangan pernah berhenti berharap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Kembali bertemu dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pada Februari 2026 yang lalu, seorang guru honorer dari Karawang, Reza Sudrajat, mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dia mengajukannya sendirian tanpa didampingi penasihat hukum, dan yang dipersoalkan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN tahun anggaran 2026, khususnya ketentuan yang memasukkan program makan bergizi gratis ke dalam pos anggaran pendidikan 20% yang dijamin pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. 5 bulan kemudian, tepatnya 30 Juli 2026, MK membacakan putusan. Dari 3 perkara yang diuji, 1 dikabulkan sebagian, yaitu perkara nomor 40 garis miring PUU garis lurus 2024 tahun 2026 yang diajukan Yayasan Taman Belajar Nusantara. 2 perkara lainnya ditolak, termasuk perkara nomor 55 PUU 24 2026 yang diajukan Reza bersama Kumpulan Pendidikan Progres. Tapi isi putusan yang dikabulkan itu intinya menegaskan apa yang Reza perjuangkan. Dan saya telah bersama dengan Kang Reza Sudrajat. Assalamualaikum Kang Reza. Waalaikumsalam. Kang, Ya, Mas. tentu kita kepingin tahu, Kang. Iya, Mas. Awal mulanya Kang Reza mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Agung ini gimana? Ke Mahkamah Konstitusi. Awalnya sebenarnya nekat-nekat konyol sih, Mas. Iya. Tapi di sisi lain kayak udah nggak ada jalan lain, Mas. Karena kita mikirnya gini, saya udah sering ngeliat teman-teman guru, mau itu guru muda, guru tua datang ke DPR nangis-nangis kan, di situ kan ngajuin keluh kesahnya gitu sebagainya, tapi kayak nggak ada hasil apa-apa, Mas. Dan tangisan itu tuh bener, Mas. Itu benar ya? Itu bener, Mas. Apa yang biasa Kang Reza dengarkan? Tangisan itu mengenai apa? Topiknya mengenai apa? Yang pertama dari upah guru, Ya. terus kesejahteraan guru, jenjang karir guru, kepastian guru, sampai apa ya, kriminalisasi guru dan lain sebagainya sih, Mas. Iya. Kang, mengapa Kang kemudian merujuk kepada MBG? Apa hubungan antara kesejahteraan guru sama program makan bergizi gratis nih, Kang? Karena gini, Mas, saya melihatnya ketika pemerintah mampu menggelontorkan anggaran ratusan triliun buat MBG, sementara buat guru itu tadi enggak. Dan saya berpikir, wah kayaknya udah nggak ada jalan lain nih. Sementara undang-undang APBN ini udah disahkan juga sama DPR, Mas. Dari situlah kita udah nggak bisa legislasi lagi nih ke DPR nih, nggak bisa kayak audiensi gitu, udah nggak bisa lagi. Makanya kayaknya MK jalan satu-satunya deh. Ya. Kang, begitu ada keinginan untuk menggugat atau mengajukan permohonan judicial review ke MK,
apa yang Akang lakukan? Kan Akang bukan pengacara, bukan advokat. Bukan guru biasa, guru Iya biasa. kan? Guru Betul. biasa ini, Betul, tidak Mas. punya latar belakang pendidikan hukum. Gimana itu kan? Bisa ceritakan? Nah, tadinya tuh di sekitaran bulan Oktober sampai November, Mm-mm. kita kan ada fitur namanya sosmed, Mas ya. Ah, ah. Nah, saya tuh awalnya baca RAPBN dulu, Mas. RAPBN soal saya ngelihat kok ada anggaran yang begitu menggelembung. Anggaran apa nih yang motor pengiringan? Ternyata MBG. Nah, saya sempat tuh, Mas, nge-DM-DM-in orang, Mas. Ngechatin, kirim email dan sebagainya. Ini kayaknya ada masalah nih sama MBG sebagainya. Ya gitu, responnya ada yang positif lah, ada yang oke, tapi nggak ngelakuin apa-apa dan sebagainya kan. Nah, setelah itu karena memang nggak ada gubris dan sebagainya, kayaknya saya harus maju dulu deh. Nah, dari situlah saya ketika APBN udah disahkan di bulan Januari di tahun 2026 di tanggal 10 kalau nggak salah kan. Dari situlah saya udah nekat, kita gugat dulu aja lah, masukin dulu. Nah, gugat atau mengajukan permohonan judicial review itu kan ada caranya, Iya, ada iya. tahapannya. Iya. Akang tahunya dari mana ini? Kan nggak ada yang bantu ini. Tahunya dari mana? Kang? Iya, nggak ada. Memang bener nggak ada yang bantu sih, Mas. Iya. Awal-awal. Nah, awal-awal tuh saya sempet nanya ke orang, Mas. Cuma ya gitu, orang pun pada bingung juga, Mas, karena kan memang kayak apa ya, kayak meskipun katakanlah MK ini semua orang bisa mengajukan gugatan atau permohonan ke MK, tapi kan nggak semua orang ngerti juga kan caranya kan. Apalagi lokasinya di Jakarta juga jauh juga kan. Saya nanya-nanya, jawabannya begitulah, ada yang ini, itu dan sebagainya. Iya. Akhirnya saya googling lah, Mas. Cari-cari di Google ya. Cari-cari di Google, ke AI bahkan. Oh, Kalau ke AI. AI masih cara bikin akunnya sih waktu itu. Terus kemudian setelah itu, setelah tahu permohonan itu diajukan lewat apa, Kang? Apakah diantar sendiri ke MK atau dikirim pos atau gimana tuh? Nah, awal pengajuan itu kita buat akun dulu, Mas. Oh, akun Bikin dulu. akun dulu. Nah, udah bikin akun. Kan kebingungan nih. Aduh, ini gimana nih? Nyari-nyari lagi, baca-baca lagi sambil sebagainya kan tiap malam tuh kan. Nah. Karena kan pulang sekolah itu kejadiannya. Nah, setelah itu bisa nih ternyata kita bikin ini dulu, kirim email dulu, habis itu lewat pos. Oh, kirim Jadi email dua, dulu. Iya, Jadi berkas dikirim lewat email. iya. Baru kemudian Lewat lewat pos. pos. Oke. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Setelah kirim pos, email, apa yang terjadi? Nah, setelah kirim pos dan sebagainya, nah kita tinggal nunggu nih masa panggilan sidang nih. Nah, setelah masa panggilan sidang itu, di situ kan ada waktu nih untuk kayak apa ya, kayak nanti bakal apa nih yang bakal saya sampaikan nih. Nah, sebelum itu saya nanya-nanya dulu ke orang juga di sosmed, bahkan udah gembar-gembur. Ketika udah keluar tanggal sidang itu, saya langsung kasih tahu ke orang. Saya tanggal sekian sidang nih, Tanggal berapa masih ingat? 14 Februari. 14 Februari. Sidang nih ya. Ya, sidang nih, gini sebagainya. Alhamdulillah ada yang mendukung, ada yang udah sebagainya dah. Ya kan? Itu di posting di sosmed waktu itu. Di sosmed. Nah, Sosmednya apa, Bang? Facebook kayak Instagram kayak apa? di X sih, Mas. Oh, di X. Oh, Di jadi X. tayang di X lalu ada respon. Ada respon. Nah, kebetulan ada orang yang menghubungkan saya dengan Mas Iman waktu itu, Mas Iman Janatul. Mas Iman Janatul Iya. juga punya kepentingan yang sama. Betul. Nah, dari situlah kita kontek-kontekan dan sebagainya. Pas nih, gini sebagainya. Nah, setelah itu kita ngobrol kan. Tapi meskipun kita udah ngegabung koalisi gitu kan, karena saya mau buatin nggak sendiri, Mas. Ada ICW, ada LBH Jakarta, YLBHI, IDEAS, terus JPPI dan sebagainya kan. P2G tuh itu, organisasi guru. P2G ya. P2G yang ini. Terus? Nah, habis itu saya ngasih tahu juga kalau sidang pendahuluan pertama itu kita nggak bisa langsung bareng. Karena kan di awal terdaftar saya sendiri kan. Jadi Kang Reza sendirian waktu itu. Sendiri, Mas. Saya ngasih taunya gitu. Paling ya udah saya kumpul dulu, tapi ya itu sidang pertama saya harus sendiri. Di meja sidang itu tuh. Waktu sidang perdana itu berapa anggota majelis hakim yang Anda temui di ruang sidang itu? Sebenarnya ada 3 sih, Mas, dari 9. Cuma ya rasanya panas dingin sih, Mas. Oh, panas dingin Panas ya? dingin, Mas. Karena kan saya bukan latar belakang hukum. Saya guru IPA juga kan. Iya. Cuma paham kayak apa ya. Saya cuma pernah ke DPR mungkin, cuma nggak sampai ke arena sidang itu sih, Mas. Nah, pada sidang perdana itu bisa diceritakan apa yang terjadi? Dialognya apa waktu itu? Dialognya ini, Mas. Ketika ditanya ke MK naik apa? Saya jawab karena kan waktu itu kita barengan dari LBH Jakarta. Saya jawabnya naik mobil. Nah, netizen di TikTok gitu kalau nggak salah di mana langsung ngawapin, saya orang kaya. Padahal sebenarnya kamu nebeng doang ya? Nebeng doang, dan itu mobil Grab maksudnya, Mas. Itu. Jadi sebenarnya dari Kerawang ke Jakarta Akang naik apa?
Naik kereta sih Mas biasa. Oh, naik kereta, mampir dulu ke LBH LBH Jakarta, karena ada rapat lalu dulu, kan. naik mobil taksi online ke MK. Lah memang itu mobil. Naik mobil atau mobil Grab kan. Nah, cuma ya itu biasa kan orang-orang di internet kan langsung anggapnya, wah ini orang kaya nih. Bahkan ada yang bilang gini Mas, saya ini antek asing yang nyamar jadi guru Mas. Jadi saya dapat dana dari Soros, terus saya nyamar kayaknya jadi juru honorer aja kali ya. Iya iya. Ada yang berpikiran gitu Mas. Iya. Oke. Dalam sidang perdana itu Kang, sekali lagi apa yang terjadi, dialog apa selain ditanya kamu tadi naik apa, naik mobil, ada lagi nggak dialognya? Kalau itu sih masih aman-aman aja sih Mas ya. Ya. Paling karena kan saya awal sidang dan memang agenda pertamanya itu adalah mendengarkan keterangan atau bukan keterangan siapa ya? Catatan dari hakim lah ya. Banyak ya catatannya. Banyak banget Mas. Apalagi saya bukan siapa-siapa juga. Jadi nanti bakal diperbaiki di sidang perbaikan sidang kedua. Nah, cuma yang paling jadi deal breaker saya itu pas abis sidang nih. Pas abis sidang yang dimana kita kan ada rapat lagi kan, ada kumpul lagi kan. Nah, setelah kumpul itu karena kebetulan teman-teman koalisi itu kan kebanyakan dari Jabodetabek masih ada kan, ada LBH Jakarta, ada ICW, ada P2G, ada apalagi dan lain-lain lah ya, banyak ya. Kebanyakan isinya kan orang-orang Jabodetabek semua yang tinggal di Jabodetabek. Sementara saya kan sendiri dari daerah nih. Saya kepikiran waktu itu untuk kayaknya cabut perkara aja deh. Oh, punya niat untuk cabut perkara ya? Iya. Jadi karena sudah ada penggugat yang lain yang tinggal di Jabodetabek. Jadi bikin gugatan baru gitu Mas. Karena kan kalau misalnya saya pakai gugatan saya dan mereka gabung, nama saya kan jadi paling muncul kan sebagai pemohon utama kan. Nah, saya pengennya waktu itu tuh udah biar gabung aja. Jadi kayak dicabut perkara terus kita bikin gugatan baru. Nah, cuma kata kuasa hukum ngasih tahu nggak bisa gitu atau kurang bagus lah. Kurang bagus dalam artian APBN ini tuh mepet banget. Kalau nggak gitu nanti bisa disahin. Makanya saya berpikir lagi, aduh cabut jangan ya. Karena jujur saya takut itu Mas. Itu kondisi kan di Jakarta dan malam-malam juga lagi hujan. Nah itu yang ditakutkan apa Kang? Boleh cerita. Yang ditakutkan pada waktu itu apa? Biayanya, ribetnya, atau prosesnya? Apa yang ditakutkan itu Mas? Keselamatan saya di Karawang Mas. Saya kan di Karawang sendiri Mas ya. Nggak ada teman, nggak ada ini sebagainya. Maksudnya untuk menggugat ini kan. Dan belum tahu juga respon masyarakat gimana. Apalagi kita adep-adepan sama dapur lagi kan. Ya. Itu Mas. Di situ, aduh ini gugat nggak ya? Akhirnya batal, nggak jadi dicabut. Iya, saya sampai ke teman saya Bang Iman Janatul itu yang menteri kabinet bayangan, ya. Kabinet bayangan. Menteri pendidikan ya. Iya, kabinet bayangan tapi. Iya. Saya sampai aduan terus, aduh bang. Gimana ini Bang? Gue takut Bang, gue takut. Kata dia, masa lu yang ngegugat di awal, lu yang takut, lu udah nanggung, udah kepalang basah gitu sebagainya kan. Dan dia juga ngasih tahu soal ya mau gimana pun karir saya ini bakal tetap terancam sih. Terlepas dari saya ngegugat apa enggak. Dan saya pun ketika saya pikir-pikir lagi, daripada saya nanggung ya udah bablas saja terus lah. Oke. Kang Reja ini adalah guru SMP ya, Mas. Ya, IPA gitu. Iya. Waktu mengajukan gugatan pasti kan jadi bahan pemberitaan gitu jadi di sosmed itu. Guru-guru yang lain, kepala sekolah nggak tanya-tanya itu? Awal-awal sih jadi sounding atau terdengarnya tuh beberapa hari kemudian ya Mas. Cuma taunya viral dan sebagainya gitu doang sih. Dan kalau dukungan alhamdulillah mendukung sih rata-rata sih Mas. Oh gitu ya, teman-teman di sekolahan mendukung ya. Mendukung Mas. Ya. Cuma memang dukungannya ini tidak terlalu frontal Mas. Karena kan ada undang-undang ASN yang membatasi yang kayak kalau ngedukung saya dukung Reja gini nanti kan bahaya. Iya. Tapi Reja sendiri kan posisinya bukan ASN kan? Bukan sih Mas. Jadi guru honorer ya? Iya. Tentu kalau guru honorer itu penghasilannya nggak banyak-banyak gitu ya? Betul Mas. Iya. Baik. Nah setelah kemudian diputuskan, MK menerima sebagian, Reja puas nggak dengan isi putusan itu? Kalau puas sebagian, alhamdulillah. Ya. Karena kan MK pun jawabannya sebagian kan, ya saya pun sebagian sih Mas. Apa itu sebagian itu yang? Sebagian karena gini Mas. Karena kalau misalnya kita mau melihat lagi, itu kan paling lambat undang-undang APBN ini, meskipun MK menetapkan atau mengetok palu bahwa 2027 itu harus dikeluarkan Mas. Meskipun ya walaupun banyak juga orang yang salah nganggapnya bahwa 2028 karena memang ketidakpercayaan ke pemerintah kan yang cukup tinggi juga kan. Tapi kembali lagi meskipun ya itu mau itu paling lambat 2028 sekalipun atau 2027 tahun ini dikeluarkan, itu tidak serta merta kesejahteraan guru itu selesai Mas.
Karena gini, dalam beberapa bulan lagi P3K per waktu itu bakal habis kontrak. Jadi ada yang pernah dibahas mungkin P3K per waktu itu yang gajinya 50.000 sebulan, Mas. Yang 300.000, yang 200 dan sebagainya kan. Itu bakal habis kontrak. Sementara di tahun 2027 awal nanti dari SK Kemendik surat edaran Kemendikbudrismen ini bakal ada honorer di tahun 2023 dan setelahnya yang tidak terdata itu bakal likat. Otomatis nanti dalam beberapa waktu dekat ini bakal ada pemutusan kerja guru nih secara massal nih. Ya itu ya. Nah, Kang Reza sendiri kan nggak terkena aturan ini kan? Kang Reza kan bekerja sebagai guru honorer di SMP negeri atau swasta sih? Negeri sih, Mas. Negeri. Jadi kalau nanti ada ketentuan ini Anda kena termasuk? Bisa jadi, Mas. Bisa jadi. Tidak Ya? untuk kemungkinan karena gini, MBG ini kan memangkas anggaran pendidikan yang dimana secara nggak langsung transfer ke daerah itu kan kehambat. Nah, ketika transfer ke daerah kehambat, nah otomatis pemerintah tuh goyang nih mau ngegaji guru-guru honorernya itu gimana nih? Honorer paruh waktunya gimana nih? Ya. Mungkin kalau saya karena saya mungkin tinggal di Karawang mungkin ya PAD-nya agak gede mungkin Mas ya. Agak selamat. Nah, daerah-daerah yang luar Jawa nih yang saya takuti, Mas. Yang PAD-nya kecil nih kayak NTT kemarin tuh. Nggak, ngomong-ngomong sekarang statusnya Kang Reza ini adalah pegawai honorer atau P3 paruh waktu? Saya honorer sih, Mas. Honorer ya. Honorer, Mas. Jadi honorer itu lebih rendah dari P3 Iya, paruh waktu. paling bawah, Paling ya? bawah, Mas, paling bawah. Anda jadi pegawai guru honorer itu sejak kapan, Kang Reza? Saya tuh jadi honorer tuh sebenarnya kalau ngajar di sekolah swasta dari 2018 saya pernah. Cuma mulai benar-benar terdata jadi honorer itu 2022, Mas. 2022. Iya. Dan sebagai guru honorer, kalau boleh saya tahu nih, penghasilanmu itu berapa sih sebulan? Wah, nyampe UMR, Mas. Setengah UMR pun gak nyampe Lah kayaknya. ya berapa? Pokoknya setengah UMR aja. Setengah UMR tuh 1,5 juta. Ya, mungkin segitu. Enggak sih, di atas sedikit kalau Di saya. atas sedikit. Di atas sedikit sih. Ya, 2 juta lah ya kira-kira gitu ya. Segitu sih, Mas. Ya. Oke. Nah, tadi putusan MK ini tidak serta-merta akan memperbaiki nasib guru lah kira-kira gitu. Betul, Mas. Nah, menurut pendapatmu sendiri sebagai seorang guru honorer, gimana sih caranya supaya apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru termasuk guru honorer, P3K paruh waktu dan P3K maksud saya. Gimana itu menurut sampean? Yang pertama adalah mengeluarkan MBG sih, Mas, dari anggaran pendidikan ini. Itu sudah ya. Itu ganggu banget sih itu. Ganggu banget. Dan itu harus benar-benar cepat, Mas. Nggak bisa lambat-lambat. Itu yang pertama. Yang kedua, itu RUU Siknistas itu harus diperbaiki juga nih, Mas. RUU Sikdiknas. Siknas ya. Ini Ya. karena banyak undang-undang yang memang merugikan guru nih, Mas. Itu dan sekarang kan ada Serikat Pekerja Kampus dan P2G juga yang ikut memperjuangkan soal undang-undang guru dan dosen juga nih. Ini juga harus dikawal terus nih. Karena jujur guru dan dosen ini satu kesamaan yang memang kadang nggak diperhatiin sama pemerintah, Mas. Jadi pemerintah tuh kalau misalnya ditanya kesejahteraan guru dan dosen suka bilang uangnya nggak ada. Tapi buat Kopdes dan MBG, gacor, Mas. Gacor itu, Mas. Ada terus. Saya bahkan pulang dari MK itu langsung ketemu mobil Kopdes kalau nggak salah. Ya, yang dari India. Jadi bukan mobil sebenarnya, kayak lebih tepatnya motor roda 3, Mas. Oh. Di daerah Cikarang itu kalau nggak salah tuh. Saya ngeliat pas pesan, ternyata saya capek-capek di MK, mobil Kopdes ada. Ya gitu ya. Tapi kalau boleh saya tanya, Kang Reza ini setuju nggak sama MBG? Setuju nggak? Dalam hati yang paling dalam setuju sih, Mas. Hati dalam setuju. Kenapa setuju, Bang? Cuma perlu dibatasi penerimanya siapa dan untuk apa dulu nih. Karena kan kalau yang sekarang terjadi itu malah memperkaya pemilik dapur, Mas. Ya. Itu, Mas. Loh, di sekolahmu itu, di Iya. SMP-mu itu, ada program MBG nggak? Dapat nggak? Dapat, Mas. Terus lihat sehari-hari ya, Heeh. dapat MBG gitu. Apa komentarmu soal MBG yang ada di sekolahmu di Kerawang itu? Nah, sebenarnya dari yang saya perhatiin dan saya ngelihat aduan dari teman-teman yang lainnya, biasanya makanan MBG enak apa enggak tuh tergantung ini, Mas, markupnya tinggi apa enggak. Kalau markupnya ketinggian itu biasanya nggak enak, Mas. Gitu ya? Iya, Mas, biasanya nggak enak, Mas, itu, Mas. Nah, kalau yang markupnya nggak, yang sedang-sedang aja atau yang nggak terlalu atau yang nggak ada markup itu aman biasanya. Kalau di tempatmu enak nggak sih? Menunya oke nggak sih? Di SMP-mu itu loh.
Kalau dari segi keenakan ya enak sih, enak. Cuma dari segi kelayakan gizi ya kayaknya masih dipertanyakan juga sih Mas. Karena kan balik lagi MBG ini kan apa ya, melayani ribuan siswa. Apalagi kebutuhan tiap orang kan beda-beda, nggak sama kan. Misalnya saya pernah di ledek netizen katanya kurang gizi Mas. Kurang gizi. Saya harus dikasih MBG katanya Mas. Nah, itu kan beda-beda. Misalnya saya ada yang butuh protein, karbo, ini dan sebagainya kan. Nah, cuma MBG itu kadang dihajar semua, Mas. Dari 1.000 orang misalnya, sama aja menunya. Padahal kebutuhan gizi tiap orang beda-beda. Ya itu ya. Kalau menurut saranmu, bagusnya MBG itu supaya tepat sasaran, tidak menimbulkan masalah, tidak keracunan, tidak ada markup, itu sebaiknya bagaimana? Nah, kita harus ini dulu nih, Mas. Kita harus lihat dulu visinya presiden itu buat apa sih? Apakah memang untuk pencegahan stunting atau memang untuk mencerdaskan siswa nih? Kalau untuk visinya pengentasan stunting harusnya ke puskesmas, Mas. Bukan ke sekolah. Karena sekolah anak SMP, anak SMA udah bukan masa-masanya stunting Mas itu, Mas. Sudah lewat ya. Sudah lewat, Mas, betul. Untuk pencegahan stunting. Betul. Harusnya di puskesmas kalau mau stunting. Nah, berarti kan kalau di SMP, SMA ini kan untuk mencerdaskan kan, untuk mungkin untuk meningkatkan konsentrasi. Cuma balik lagi yang terjadi dari pengalaman saya mengajar, kawan-kawan saya dan yang lainnya. Setelah makan MBG rata-rata orang malah ngantuk, Mas. Oh, ngantuk. Ngantuk kan sekolah, Mas. Iya. Malah ngantuk. Terus ada juga dari saksi kemarin di MK, rekan kita namanya Bu Rika, menyatakan, dan ini juga kita melihat pengalaman di lapangan, anak sekolah setelah makan MBG jajan lagi atau makan lagi, Mas. Ya. Oke, Kang. Kalau boleh saya tahu, Kang, sepanjang menjadi guru honorer di sebuah SMP di Kerawang gitu, kedepannya Akang tuh mau apa? Pengen apa? Apakah jadi ASN sebagai PNS atau apa? Atau barangkali kalau begini caranya udah ganti profesi aja, ada nggak pikiran seperti itu? Kalau untuk ganti profesi sering sih, Mas. Sering banget, Mas. Oh, punya pikiran seperti itu? Sering banget, Mas. Cuma ada teman kerja yang tahun ini mau purna, namanya Bu Nina. Jadi dia pernah ngasih tahu gini, jangan pernah berhenti berharap sih. Nah, jangan pernah berhenti berharap ini kan berarti maknanya luas. Dan saya ngelihatnya, mungkin jangan pernah berhenti berharap tuh berharap perubahan untuk banyak orang. Dan saya pribadi kalau untuk karir saya terancam atau ini, saya udah bodo amat sih, Mas. Cuma yang saya lebih takutkan ketika nanti di masa yang akan datang banyak orang-orang yang nggak mau jadi guru, itu yang saya takut, Mas. Ya. Tapi so far sampai sekarang Kang Reza masih tetap pengen jadi guru ya? Tetap pengen, Mas. Tetap pengen jadi guru. Tetap pengen, Mas. Cuma kalau misalnya katakanlah tindakan saya ini mendapatkan konsekuensi yang buruk dan sebagainya, saya udah bodo amat sih, Mas. Tapi Kang Reza punya kekhawatiran ya bahwa kesertaan di dalam pengajuan judicial review ini akan membawa risiko, tahu ya? Pasti, Mas. Pasti, Mas. Pasti ya? Pasti, Mas. Konsekuensi logis pasti itu ada, Mas. Karena gini aja, Mas. Kita kan menggugat MBG, anggaran yang otomatis di situ kan, di MBG ini kan banyak pekerja atau sukarelawan lah mungkin sebutannya, dan mereka mendapatkan upah. Belum pemilik dapur yang dirugikan kan. Itu kalau mereka nggak dendam, nggak yakin saya, Mas. Iya. Tapi sebenarnya Kang Reza ini masih punya peluang nggak jadi P3K atau jadi pegawai negeri sipil gitu? Ada peluang nggak sih di usia Akang yang 31? Kayak kabarnya yang saya tahu kan usia jadi PNS tuh 35 kalau saya masih ya. Iya kan 35 kan. Iya. Jadi Anda kan hanya punya waktu 4 tahun lagi. Masih punya peluang nggak jadi tidak lagi jadi guru honorer tapi jadi P3K atau jadi PNS gitu. Betul. Ada nggak kalau menurut pengetahuan Kang Reza? Kalau secara usia sih masih ada, Mas. Cuma secara nilai-nilai yang jadi masalah nih, Mas. Gimana tuh? Nilai-nilai dalam artian entah kenapa setelah masuk ke MK ini pikiran saya berubah, Mas. Gitu ya? Iya, berubah dalam artian kayaknya lebih baik saya karir terancam gini tapi nasib orang-orang lebih baik sih, Mas. Saya pengennya, Mas. Ya itu ya. Oke. Kalau boleh saya tahu ini, orang kan pasti di banyak sosmed ada juga yang banyak yang memuji Anda gitu ya. Iya. Karena keberanian dan seterusnya gitu, dan statusnya sebagai guru honorer gitu. Kalau boleh saya tahu memang soul Anda sejak mahasiswa itu pengen jadi guru?
Iya Mas. Memang pendidikannya pendidikan guru. Betul pendidikan guru Mas. Jadi Anda kuliah di fakultas apa waktu itu? Fakultas keguruan sih Mas. Fakultas keguruan. Iya. Jurusannya Biologi Mas. biologi. Dan Anda sekarang ngajar IPA juga Mas. Jadi pas sebenarnya ya. Iya. Iya kan? Iya. Pas gitu ya. Iya. Nah, tadi kan sempat bilang bahwa punya kepikiran gitu ya untuk pindah profesi gitu ya. Kira-kira kalau mau pindah profesi mau jadi apa? Kayaknya nerusin usaha orang tua sih Mas. Oh gitu ya, Iya, orang tua Mas. punya usaha ya? Ada usaha kecil-kecilan lah, kelontongan lah. Oh kelontongan gitu. So far orang tua sempat tanya nggak mengenai aktivitasmu ikut mengajukan gugatan ke MK? Orang tua? Takut Mas, marah-marah ibu saya Mas. Oh ibu marah-marah? Marah-marah ibu saya, ngapain gitu-gituan gini-gini sebagainya kan. Iya. Bahkan ada kerabat lain yang bilang ke saya, udah minta maaf aja ngapain gitu-gituan sih. Oh. Jadi saya harus minta maaf ke orang yang atau pihak yang saya gugat Mas. Karena ya balik lagi kan mungkin dalam budaya ASN sebagian mungkin ya, kalau usia muda ngontrol itu hal biasa Mas. Jadi harus sabar, harus tenang dan sebagainya, nanti juga bakal ininya. Dan ya itu intinya, saya disuruh sabar dan tenang, yang padahal wah ini udah nggak bisa sabar nih. Ya. Yang pasti orang tua sempat takut, sempat marah-marah gitu, minta maaf pada ini ya. Iya. Nah cuma saya yakinkan lagi bahwa ini bukan buat saya gitu, buat anak-anak yang lain dan sebagainya. Baru ibu saya ngedukung, alhamdulillah. Ya. Tadi disebutkan oleh Kang Reza bahwa banyak juga netizen yang ngolok-ngolok sebagai anteknya asing gitu. Banyak, Lu Mas. tanggapin apa enggak atau biarin aja gitu? Ada yang ditanggapin, ada yang enggak sih Mas. Cuma kebanyakan enggak sih. Biarin aja Biarin gitu. aja lah. Ya kan? Ngapain juga tanggapin gitu. Iya. Ya itu saya yang paling kesel itu ya itu Mas, saya disebut guru nyamar Mas. Maksudnya mana ada nyamar jadi guru gitu Mas ya. Ini kan guru kan gajinya kecil coba. Iya. Tuntutannya besar coba. Iya. Kang. Mas. Ini pertanyaan terakhir saya, Kang. Apa harapan Akang kepada nasib guru ke depan? Kan sekarang lagi ada pembahasan RUU Sisdiknas dan seterusnya. Sebagai seorang guru yang sudah berusia 31 tahun, bekerja sebagai honorer di sebuah SMP di Kerawang, boleh dong sampaikan harapanmu sebagai anak muda untuk nasib guru ke depan supaya tadi orang tidak kapok lagi generasi ke depan jadi guru. Gimana Kang? Silakan. Balik dari saya gini, kepada Bapak Ibu, terima kasih yang masih bertahan di profesi ini yang pertama. Yang kedua, saya minta kepada Bapak Ibu sekalian untuk jangan pernah berhenti berharap. Apapun itu maknanya sih, terserah lah. Cuma mungkin harapan saya harapan lewat jalur ini sih Mas. Ya. Gitu ya. Iya Mas. Baik. Tribuners, ini ngobrol kita luar biasa dengan Kang Reza Sudrajat, seorang guru honorer di sebuah SMP negeri di Karawang. Dan moga-moga harapan ini bisa didengarkan oleh semua buaya. Begitu ya Kang ya? Betul Mas. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Mengutip Kang Reza, apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti berharap. Dan sekali lagi, apapun yang terjadi, tetaplah bahagia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.